Cuba lihat posisi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, menurut saya persoalan kita di Indonesia, bermasalah yang kita hadapi, berbagai macam masalah, wallahi gara-gara hubungan kita sama salat belum beres. Masih ada masalah kita sama salat. Padahal salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa mewakili orang lain. Ada umrah badal? Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada salat badal? Tidak ada. Tidak bisa diwakili. Harus kita sendiri laksanakan. Dan tidak bisa ditinggal. Puasa boleh tidak ditinggal? Boleh kalau lagi sakit atau musafir. Zakat boleh ditinggal? Boleh kalau kita tidak punya harta untuk dizakati. Haji boleh tidak ditinggal? Boleh jika belum mampu. Kecuali salat tak boleh ditinggal. Sakit, salat. Sehat, salat. Berdiri, salat. Tak bisa berdiri, duduk tapi tetap salat. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa berdiri, tak bisa duduk, berbaring, tetap wajib salat. Sambil di saat kita menghadapi musuh, lagi perang, masuk waktu salat, ada tata cara salat khauf, salat takut. Tapi tidak boleh tinggal. Kalau saat perang ada tak boleh tinggal, apalagi saat aman. Cuba lihat, mohon maaf sekarang keadaan umat Islam. Syukur-syukur kalau dia jaga Jumat ni, tapi tak pernah salat 5 waktu. Dia kira Jumatnya bakal diterima, padahal tak pernah salat 5 waktu. Kasihan. Salat itu tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu sama Allah lewat salat, tidak ada ibadah pun yang bakal diterima oleh Allah. Semuanya sia-sia. Haji sia-sia, umrah sia-sia, khatam Al-Quran berkali-kali sia-sia. Semuanya ada arti kalau salat tidak ada. Karena salat tiang agama. Jatuhnya tiang agama, jatuhnya agama. Makanya saya ketika menghadirkan guru saya, seorang ulama besar, dan beliau juru kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah hadirkan 2 kali ke Indonesia. Ketika beliau hadir, selesai tausiah, saya sebagai penarjamah. Saya pun terharu. Ali Jabir menjadi tukang tarjamah. Subhanallah. 2008, 2009 belum bisa bahasa Indonesia. 2010 menjadi penarjamah. Tarjamahin guru yang datang dari Madinah. Subhanallah, karunia dari Allah. Tak saya ambil kursus bahasa Indonesia. Saya tidak belajar sekolah bahasa Indonesia. Saya tidak belajar kamus bahasa Indonesia. 2008, 2009 masih saya baru hafal kalimat bagus. Itu bagus. Apapun orang bicara saya jawab bagus. Siapa nama kamu? Bagus. Apa kabar? Bagus. Umur kamu berapa? Bagus. Saya tidak tahu, itu aja bagus. Kata teman saya, bilang aja bagus. Apapun orang bicara sama kamu, bilang aja bagus. Habis itu saya belajar lagi sama teman saya, tapi tidak kasih tahu artinya. Saya diajarin, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Saya ikut. Saya subhanallah cepat hafal. Ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan, Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Sambil bermau, apaan itu orang? Subhanallah, Allah berikan anugerah bahasa. Wallahi Bapak Ibu, bahasa ini anugerah murni, taufik dari Allah. Bukan karena Ali Jabir hebat atau saya punya sesuatu. Tidak ada. Allah yang memberikan bahasa. Allah maha segala bahasa. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa
Indonesia yang bisa difahami. Faham tak Bapak Ibu? Alhamdulillah, berarti doa saya sudah kabul. Jadi guru saya ketika dia berceramah bahasa Arab, juru kunci makam Rasulullah SAW, beliau sudah berkhidmat di makam Rasulullah SAW 79 tahun. Di usia beliau 17 tahun, 18 tahun dia berkhidmat, melayani dan menjaga makam Rasulullah SAW. Setiap tamu negara datang, dia yang membersihkan dan dia menyambut. Beliau wafat hampir kurang lebih 90-an, dan 2 kali hadir di Indonesia. Ketika salah satu tausiah, habis selesai tausiah, ada pertanyaan, tanya jawab dari jamaah. Dan salah satu pertanyaan kepada beliau, gimana hukumnya orang Muslim tidak salat? Ketika saya menyampaikan dalam bahasa Arab, beliau kaget sambil mempandangi saya. Iman ada orang Muslim tidak salat? Dia kaget, heran. Iman ada orang Muslim tidak salat? Saya jawab, ada, banyak di Indonesia lagi. Sedih, banyak yang tidak salat. Sering saya terima keluhan dari jamaah, khususnya ibu-ibu, curhat, nangis, anaknya susah salat. Aku capek sama anakku, tolong doanya, tolong amalannya. Saya tanya, ibu maaf, anaknya umur berapa? Sudah 30 tahun. Subhanallah, 30 tahun susah salat. Saya fikir masih anak-anak, 5 tahun. Sudah 30 tahun dia tidak mau salat. Tahu enggak, ada di dalam fikih satu hukum. Di dalam fikih, kalau ada seorang suami tidak salat sama sekali dan istrinya salihah dan dia salat, jatuh talak, dan tidak boleh membiarkan suaminya berhubungan lagi karena hubungannya zina. Coba sejauh mana begitu? Ini bukan hukum yang disepakati oleh ulama, tetapi ada sebuah pandangan di dalam fikih seperti itu. Bahkan ada satu pandangan, ketika ada orang Muslim tidak salat sama sekali, dia tidak mengingkari kewajiban, dia tahu salat itu wajib, tapi malas, tidak maulah gitu. Ketika dia meninggal, di dalam pandangan fikih saya baca, orang itu tidak boleh disalati, tidak boleh dimandikan, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam, dibuang jauh sana. Ngeri ya. Coba mohon maaf kalau hukum ini berlaku, nampaknya sepi kuburan Islam. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita doakan semoga pemuda-pemudi Indonesia Allah berikan hidayah. Alhamdulillah belakangan ini sudah mulai banyak hijrah. Walaupun badannya banyak tatu, banyak ini, tapi alhamdulillah dia mau salat. Sampai saya berkali ketemu orang, ini gimana tatu saya? Kalau tatunya ini sebenarnya memang dosa, tapi kamu sudah berhijrah, dan pasti Allah menerima taubatmu kalau taubatmu benar. Dan Allah tidak membandangi wajahmu, kulitmu, apa isinya, tapi Allah melihat amalanmu dan hati, isi hatimu. Makanya jemaah sekalian, bersyukurlah Bapak Ibu kalau anda menjadi orang yang bisa salat. Syukurlah, wallahi syukur, bersyukurlah. Karena anda bisa berlangkah-langkah ke masjid, anda mau bangun ambil air wudu di waktu subuh, wallahi ini anugerah, nikmat dari Allah untuk kita. Banyak orang yang mampu tapi malas. Bahkan ada orang tetangga masjid tidak pernah datang ke masjid.
Padahal jarak